Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama Sri Lestari, NIM 1914040043. Prodi Tadris Matematika 19B. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika di bawah bimbingan Ibu Nita Putri Utami MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa soal tentang evaluasi pembelajaran matematika. Soal pertama, jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contohnya. Perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Ruang lingkup evaluasi lebih luas, mencangkup semua komponen dalam satu sistem dan dapat dilakukan tidak hanya pihak internal, tetapi juga pihak eksternal. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif dan meliputi pengukuran. Contohnya, guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran bersama-sama merupakan objek yang akan diukur untuk alat ukur berupa ujian atau sekumpulan soal. Akan menghasilkan alat ukur berupa angka. Untuk mengambil keputusan, angka yang diperoleh ditransformasikan ke dalam nilai A, B, C, dan D. Evaluasi hasil belajar merupakan proses mulai dan menentukan objek yang diukur. Pengukurannya mencapai hasil pengukuran, mengambil keputusan lulus tidaknya siswa, dan efektif tidaknya metode yang digunakan guru. Soal kedua, jelaskan beda penilaian ranah kognitif, efektif, dan psikomotor beserta contohnya. Perbedaannya, kognitif adalah perolehan pengetahuan dari seseorang. Efektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sedangkan psikomotor adalah segala keterampilan atau kemampuan bertindak atau disebut dengan skill. Contohnya, ketika kita sedang menimba ilmu di sekolah, biasanya guru memberi kita tugas. Sesampainya di rumah, orang tua kita biasanya mengontrol dan menyuruh kita untuk mengerjakan tugas dari guru, sehingga kita teringat tentang tugas yang diberikan guru di sekolah, lalu mengerjakan tugas tersebut dan mempersiapkannya dengan baik. Soal ketiga, jelaskan perbedaan rubrik penskoran, yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Analisis holistik memberikan skor keseluruhan kinerja peserta didik. Penskoran dilakukan terhadap proses keseluruhan atau kesatuan produk tanpa menilai bagian komponen secara terpisah. Sedangkan rubrik analitik memberikan skor menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan. Soal keempat, jelaskan perbedaan bobot, skala, dan skor pada rubrik penskoran. Bobot adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam suatu instrumen. Sedangkan skala adalah salah satu bentuk pedoman observasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data individu dengan menggolongkan menilai tingkah laku individu atau situasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Sedangkan skor adalah hasil pekerjaan menskor atau memberi angka yang diperoleh dari angka-angka dari setiap butir soal yang telah dijawab dengan benar dengan mempertimbangkan bobot jawaban yang benar.
Yang soal kelima, jelaskan beda alat evaluasi tes dan non-tes beserta macam-macam evaluasi tes tersebut. Evaluasi tes adalah tes lebih bersifat kuantitatif karena sering digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah berpikirnya. Macam-macam evaluasi tes. Yang pertama itu tes lisan. Tes lisan yaitu seperti menanyakan langsung kepada siswa tentang apa yang telah dipelajarinya. Yang kedua, tes tertulis, yaitu seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan sebagainya. Sedangkan tes tindakan, yaitu seperti melakukan praktikum-praktikum. Evaluasi non-tes adalah lebih bersifat kualitatif karena mengukur ranah sikap dan keterampilan peserta didik. Macam-macam evaluasi non-tes. Yang pertama itu pengamatan, penugasan, portofolio, dan wawancara. Soal ke-6, jelaskan apa ciri tes yang baik. Ciri-ciri tes yang baik yang pertama itu validitas adalah apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, rehabilitas adalah sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Yang ketiga yaitu objektivitas adalah apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi dan sebagainya. Soal ketujuh yaitu menjelaskan perbedaan kemampuan tingkat rendah dan kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali, dan juga menunjuk tanpa pengolahan. Akan tetapi, kemampuan berpikir untuk menelaah informasi sekritis mungkin, sekreatif mungkin, dan mampu memecahkan masalah. Sedangkan kemampuan tingkat rendah meliputi mengingat, menghafal, dan sedikit memahami. Kemampuan tingkat rendah tidak menghasilkan sesuatu yang baru dan kreatif, serta tidak memasukkan keterampilan berpikir lebih rumit. Sedangkan berpikir tingkat tinggi menuntut siswa yang lebih banyak berperan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mampu menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih kreatif dan sangat membutuhkan keterampilan berpikir yang lebih rumit. Sekian penjelasan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.